Episode 170, Save Fake. Kurang ajar loh, gue gak percaya ya. Gue akui kalau otak lo sangat encer, tapi itu sangat mustahil kalau bukan karena orang tua lo, ucap Sapa menantang. Yakin apa nanti kakak gak malu jika mengetahui faktanya? Memang orang tuaku kaya dan memiliki kekuasaan di mana-mana, tapi maaf saya melepaskan nama dirgantara ketika berada di sekolah ini. Dan juga dari kecil saya diajarkan untuk berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, ucap Irfan tegas. Malu? Apa yang mampu membuat gue malu? Bukankah satu sekolah tahu jika lo hanya bisa memanfaatkan kekayaan orang tua lo? Ucap Sapa mengejek. Kakak tahu beasiswa rekomendasi donatur, ucap Fajri yang mulai jengah. Iya, kenapa? Lo dapat rekomendasi dari ayah lo, haha, bukankah itu sama saja lo sekolah gratis dengan beasiswa? Tapi ayah lo juga bayar sejumlah uang ke sekolah ini setiap bulannya, satu kelas menertawakan Fajri. Kakak tahu Bapak Zulkarnain? Tanya Fajri. Iya, gue tahu kenapa. Lo dapat dari dia, ucap Sapa menelisik. Iya, saya mendapatkan beasiswa rekomendasi itu karena berhasil menjawab pertanyaan beliau ketika saya ikut belajar dalam mata kuliahnya. Dan saat itu ayah saya belum menjadi donatur di sini. Dek, Sapa dan murid yang lain mulai bereaksi. Mereka menjadi gampang karena mendengarkan perkataan Fajri. Mereka berbisik satu sama lain dan membicarakan kepintaran pria tampan itu. Apa ada buktinya? Bukankah semua itu bisa direkayasa? Fajri mengeluarkan ponselnya dan mengirim bukti fotonya ke grup kelas. Jika ia mendapatkan beasiswa resmi sampai tamat SMA, silakan cek ponselnya kak. Setelah ini tolong jangan membacot jika tidak bisa apa-apa. Sarkas Fajri. Alah, palingan lo beruntung aja, kalau bukan karena orang tua, lo nggak akan ada di sini, ucap siswa yang lain. Bukankah lo sudah bisa menghasilkan 12 miliar ketika berusia 3 tahun? Mana buktinya? Apa jangan-jangan lo mengada-ngada lagi? Hahaha, mereka kembali menertawakan Fajri. Pria tampan itu sudah mulai jengah, ia kembali meraih ponselnya dan mengirim artikel beberapa tahun lalu ke dalam grup kelas mereka. Saat itu beritanya booming karena Fajri berhasil menjual 20.000 unit barang dalam waktu kurang dari 1 minggu. Di sana terpampang jelas fotonya berdiri bersama Irfan dan beberapa orang lainnya. Ini foto waktu saya memenangkan lomba cipta karya waktu usia 2 tahun dan mesin ini yang sudah berhasil diproduksi dan sudah terjual hingga ke Eropa. Ucap Fajri menahan senyum kemenangannya. Seisi kelas itu bungkam dengan ekspresi terkejut karena tidak menyangka dengan apa yang mereka baca. Fajri tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga mengirim artikel ketika peluncuran pesawat dan helikopter mainan. Mereka semakin terbelalak ketika pria tampan itu menerima penghargaan dari presiden secara langsung karena keberhasilannya dalam memproduksi pesawat komersil dan memiliki harga jual yang sangat fantastis. Bagaimana? Apa masih mau ngebacot? Semuanya saya hasilkan dengan berpikir, membaca, dan banyak belajar dari kesalahan. Ayah saya hanya fasilitator dan distributor terhadap apa yang saya buat. Jika tidak bisa menandingi saya, tolong jangan sok hebat, ucap Fajri dengan sarkas. Mereka semakin bungkam dengan apa yang diperlihatkan oleh Fajri. Saya tidak terima jika pencapaian yang saya dapat itu Anda katakan karena kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua saya. Apa saya bisa berkata seperti itu untuk mengeluarkan kalian semua dari sekolah ini? Ucap Fajri tersenyum semirik. Dek, mereka melupakan hal yang satu ini. Orang yang tengah mereka permalukan itu memiliki kekuasaan yang sangat tinggi di sekolah ini. Bahkan bisa dikatakan ia memiliki setengah kekuasaan dan bisa memutus apapun terhadap sekolah itu. Apa masih ada yang ingin mengatakan jika saya berada di sini karena kekuasaan orang tua saya? Semua siswa semakin bungkam mendengar ucapan pria jenis itu. Tolong setelah ini jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena Anda ingin dipandang. Hiduplah dengan baik dan bersaing secara sehat. Kalian membutuhkan IQ 225 untuk mengalahkan saya. Ucap Fajri kembali duduk di bangkunya. Tak lama guru kembali masuk. Para murid kembali duduk di kursinya masing-masing dengan wajah yang masih terkejut. Apalagi Sapa yang sudah kehilangan urat malunya di hadapan Fajri. Niat hati ingin membuat pria kecil itu malu, sekarang malah senjata makan tuan. Ia terkena batunya. Sial, umpatnya di dalam hati. Pria kecil ini memang mewarisi mulut tajam dan pedas milik Fajira, namun ia juga memiliki hati yang lembut dan pemaaf. Walaupun ia sudah tersakiti, namun ia tidak ingin membalas mereka dengan keburukan. Sebab itu, Fajri mendapatkan peringkat murid teladan di sekolahnya.
Hup, menyusahkan saja aku jadi harus pamer untuk mempertahankan harga diriku, batin Fajri. Ampun Tuan, jangan pecat kami, ucap dua orang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap proposal itu. Tidak ada ampun lagi untuk kalian, silakan keluar dari ruangan saya, ucap Irfan dingin. Ingin rasanya ia berteriak kasar kepada mereka, namun ia harus mengingat jika jantungnya masih belum stabil. Saya mohon Tuan jangan pecat saya, ucap pria berumur sekitar 40 tahunan itu. Kau tahu apa konsekuensinya ketika kau berbuat curang di perusahaan ini? Sarkas Irfan. Tak tahu Tuan, maafkan saya. Mereka berlutut untuk meminta pengampunan dari Irfan. Sudahlah, tidak ada kesempatan untuk kalian lagi. Saya membenci pengkhianat. Bukankah gaji kalian sangat besar dengan berbagai tunjangan? Apa itu masih kurang? Maafkan kami Tuan, maaf, tolong berikan kami kesempatan satu kali lagi. Kami bersumpah tidak akan mengulangi kejadian ini lagi Tuan, saya mohon. Irfan terdiam, mereka adalah salah satu karyawan terbaik di perusahaannya dan bahkan belum ada kesalahan yang mereka lakukan selama bekerja di perusahaan itu. Ia mengambil proposal tadi dan melemparkannya ke arah dua orang yang tengah berlutut itu. Mereka terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Irfan. Perbaiki itu hari ini juga, ini adalah peringatan pertama dan terakhir untuk kalian. Jika saya kembali menemukan kecurangan ini, jangan salahkan saya jika kalian memilih mati daripada hidup penuh kesengsaraan, ucap Irfan tegas. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak. Sekarang pergilah, perbaiki semuanya dan harus selesai hari ini juga. Jika masih melakukan kesalahan, saya akan kirim kalian ke penjara. Baik Tuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Tuan. Terima kasih, permisi, ucap mereka berlalu dari ruangan Irfan. Pandu, saya Tuan. Awasi pergerakan mereka, saya tidak ingin ada yang melakukan kecurangan di kantor ini. Baik Tuan. Pandu segera keluar dari ruangan dan memerintahkan beberapa orang untuk mengawasi mereka. Ia memijat pelipisnya karena menghadapi masalah yang cukup rumit saat ini. Irfan hanya bisa menghela napas beratnya ketika jantungnya terasa sesak karena memikirkan beban perusahaan yang sangat berat. Ia mengambil napas dengan perlahan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Fajira ketika ia merasa sesak napas secara tiba-tiba.